Ya, pemirsa ini merasa kesal dengan perlakuan suami. Ini ada seorang istri di Karawang, Jawa Barat bersama kekasih gelapnya membunuh sang suami. Keduanya merencanakan menikah setelah menyingkirkan korban. Tapi kecurigaan polisi di TKP membuat rencana busuk ini terkuak. Suasana desa Tambak Sari, Kecamatan Tirta Mulia, Kabupaten Karawang mencekam ketika seorang juragan beras bernama Muhammad Ota didapati tewas bersimbah darah di dalam kamarnya. Semasa hidupnya korban dikenal aktif bersosialisasi dengan lingkungan sekitar dan tidak punya masalah dengan siapapun. Bidang keagamaan juga dia ikut berkecimpung, Mbak. Memang dia sebagai DKM bendahara dari Masjid Muhajirin Dusun Mekar Jaya. Ya, kepada tetangga tidak ada bermasalah, walaupun ke para petani juga dia baik-baik aja, Pak. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP, mencari tahu penyebab kematian korban dan mengumpulkan kejanggalan yang ada, serta mengotopsi jasad di RSUD Karawang. Hasilnya, tak lebih dari 24 jam, polisi berhasil mengungkap dalang di balik pembunuhan juragan beras. Pembunuhan dilakukan istri korban dan selingkuhannya. Hubungan gelap yang telah berlangsung selama 1 tahun membuat keduanya serius ingin menyingkirkan korban. Selingkuhan istri korban tak lain merupakan orang kepercayaan yang sering mengantar korban dalam usaha jual beras. Kepada polisi, tersangka mengaku sakit hati kepada korban terkait urusan rumah tangga. Kemudian selama setahun berhubungan, kemudian dipicu kekesalan oleh N kepada korban terkait masalah rumah tangga. Disitulah tersangka N dan AN merencanakan pembunuhan terhadap korban Ota. Mereka sudah merencanakan pembunuhan sebanyak 2 kali. Peristiwa bermula saat kedua tersangka yang menjalin asmara gelap bertemu dan merencanakan pembunuhan. Setelah disepakati perencanaannya, keduanya melancarkan aksinya. Korban diincar ketika beristirahat di dalam kamar usai pulang kerja. Istri korban kemudian membuka jendela kamar agar selingkuhannya dapat dengan mudah membunuh korban. Korban dipukul dengan benda tumpul hingga meregang nyawa. Tersangka kemudian melarikan diri kembali melalui jendela. Untuk menutupi perbuatannya, istri korban berpura-pura teriak kaget histeris meminta tolong tetangga karena sang suami telah meninggal dunia. Tersangka bahkan membuat laporan ke polisi. Kini mimpi keduanya untuk menikah setelah berhasil membunuh korban harus dilupakan dan menerima kenyataan atas tindakan keji yang diperbuat. Pasangan gelap ini dijerat pasal 340 KUH Pidana dengan pasal pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya seumur hidup penjara. Tim Liputan melaporkan. Astagfirullahaladzim, rupanya dalang dari pembunuhan terhadap juragan beras itu adalah istrinya sendiri dengan bantuan kekasih gelapnya. Ya Ustaz, tidak saja hukum manusia yang dibuat oleh manusia, bahkan dalam hukum agama pun merencanakan pembunuhan tentunya perbuatan jahat dan termasuk dosa yang besar. Nah, yang ingin saya tanyakan Ustaz, apakah pandangan Ustaz dan pandangan dari agama kita sendiri jika ada seseorang punya rencana jahat tapi pada akhirnya tidak dilakukan, bagaimana menurut Ustaz terkait hal ini? Ya, ini menariknya dalam Islam ya. Kalau kita berniat baik ya, idza tahaddatsa ibadi bi an ya'mala hasanatan wa ana aktubuha lahu hasanah wa in lam ya'malha. Jadi kalau kita berniat baik itu walaupun belum dilaksanakan, Allah tulis satu kebaikan. Berbeda dengan keburukan. Ya, kalau dia berniat untuk melakukan satu keburukan, ya, itu belum ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemudian dia membenarkan niatnya itu, ya, dengan perbuatan yang sesungguhnya, baru dituliskan dosa dan kesalahan dari orang tersebut. Ya, kalau kita lihat sebenarnya Tuhan sangat menginginkan kita itu semua mendapatkan surga. Kenapa? Beramal baik hitungannya 10. Baru niat aja belum dilaksanakan, itu kita sudah mendapatkan satu kebaikan. Kalau seandainya orang berniat buruk, baru niat belum dicatat keburukan.
kalau dia tidak melakukannya malah ditulis satu kebaikan. Ya, tapi kalau dia melaksanakan ditulis satu kejahatan. Jadi kalau 1:10, jadi sungguhnya Tuhan itu, Allah menginginkan kita itu mempunyai amal soleh yang banyak supaya waktu ditimbang nanti, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi kalau amal kebaikannya banyak, maka itu akan menjadi atau membawa seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Dan selain niat ini yang menarik, memang kalau kita lihat perzinahan atau perselingkuhan ini, kalau kita lihat surat 17, surat Al-Isra, ya, ayat 32. Kalau ayat zina itu wala taqrabuz zina, ya, itu diapit dengan 2 ayat sebelumnya 31 dan 33 tentang pembunuhan. Jadi memang sangat erat sekali. Kalau yang di 31-nya, ya, kalau 32 kan wala taqrabuz zina, jangan kamu berbuat zina. Ya, itu di 31-nya wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, jangan kau bunuh anakmu karena takut miskin. Karena orang biasanya kalau berzina, ya, kita lihat kan, kemudian orang membuang bayinya di sawah, di sungai, di tempat sampah, di kebun dan lain sebagainya. Padahal itu darah daging mereka sendiri. Nah, itu sangat-sangat dekat sekali. Kemudian di ayat yang ke-33-nya, wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq. Jangan kamu menghilangkan nyawa orang yang tidak ada hak untukmu untuk mengambil nyawa tersebut. Nah, ini memang ayat ini, ya, 3 ayat ini menginformasikan memang perselingkuhan ini sangat dekat sekali dengan dosa pembunuhan. Ya, dosa besar berikutnya yaitu biasanya orang akan mudah untuk melakukan pembunuhan. Begitu, Kang Dani. Baik Ustaz, ini kalau melihat dari penjelasan Ustaz, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sungguh sangat maha pemurah ya Ustaz. Jadi bahkan kita itu masih niat jahat aja itu belum dicatat. Kita masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki kesalahan, untuk mulai kembali ke jalan yang benar. Sungguh luar biasa. Nah Ustaz, di pertanyaan kedua, kita berandai-andai saja Ustaz. Seandainya 2 orang pelaku ini berhasil lolos dari jerat hukum, tidak ditangkap oleh polisi, lalu mereka menikah, Ustaz. Bagaimana landasan pernikahannya dan apa yang akan menimpa mereka di kemudian hari nanti, dan bagaimana anak mereka nanti? Ya, kalau pertanyaan bagaimana menikahnya, kalau dia menikah sesuai dengan syarat dan rukunnya, kemudian maka pernikahannya sah. Baik. Ya kan? Kalau misalnya kemudian menikah ada syarat rukunnya, misalnya ada pengantinnya, ada ijab kabul, ada wali, kemudian ada saksi, pernikahannya sah. Dan kalau dia punya anak, ya kalau kemudian dia menikah secara resmi, maka anaknya juga merupakan anak resmi. Tapi dosa dia menghilangkan nyawa itu beda lagi. Ini sama dengan kalau saya dipertanyakan, boleh nggak mencuri sarung untuk sholat? Ya, ada yang bilang sholatnya nggak diterima gitu ya, karena syatrul aurat, ya, menutup aurat adalah merupakan syarat sahnya sholat gitu ya. Tapi kalau dalam pernikahan ini, karena membunuh itu bukan merupakan syarat sahnya pernikahan gitu ya, maka pernikahan yang dilakukan nanti akan menjadi pernikahan yang sah, anaknya juga akan menjadi anak yang sah. Tapi dosa dia menghilangkan nyawa orang, qatlun nafs, ya, atau membunuh jiwa, ya. Sementara dalam surat Al-Furqan, ya, Allah tegas menyampaikan bahwa wala alladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Malah digabung tuh membunuh dengan berzina lagi. Ya, wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Siapa yang melakukan itu, mereka sudah terjatuh di dalam perbuatan dosa. Yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah, azab buat mereka dilipat gandakan pada hari kiamat. Mungkin dia lolos dari hukuman dunia, tapi yudha'af lahul adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhana. Dan bisa saja dia itu nanti dikekalkan di dalam neraka, ya. Kalau di dalam ayat itu seperti itu, wa yakhlud fihi muhana, ya, naudzubillah, kehinaannya. Nanti sampai datang keputusan Allah tentunya, karena kalau dia seorang muslim, kalau dosanya udah habis,
ya kemungkinan dia bisa keluar dari neraka untuk masuk ke dalam surga. Tapi yang jelas itu adalah merupakan siksa yang dilipat gandakan kepada mereka pada hari kiamat. Mungkin sebelum mereka mendapatkan hukuman hari kiamat, saya berani menjamin bahwa kehidupan mereka juga tidak akan baik gitu. Karena sudah dilakukan dengan cara yang tidak baik, diawali dengan cara yang tidak baik. Bisa jadi ya ada keinginan berikutnya lagi dari si istri ya untuk menghilangkan nyawa si suami yang keduanya, atau si suaminya karena tahu bagaimana caranya, mungkin dia yang akan membalas membunuh si istri dan dia kemudian merampas hartanya dan menikah lagi dengan orang lain. Jadi siapa yang menanam benih kesalahan, benih dosa ya, maka dia akan memanen hasil panen dari dosa dan kesalahan. Baik Ustaz, sangat mencerahkan. Siapa yang menanam benih dosa, dia akan memanennya. Ini saya tidak bisa membayangkan sih, meskipun pernikahannya sah dan punya anak yang sah, saya tidak bisa membayangkan sebuah rumah tangga, sebuah keluarga yang dibangun berlandaskan sebuah peristiwa kejahatan. Nauzubillah min dzalik. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya.